Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pelajaran geografi kali ini adalah mempelajari tentang tujuan kerjasama antar negara dan bentuk-bentuk kerjasama antar negara. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tujuan kerjasama antar negara ada beberapa hal. Yang pertama adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri. Suatu negara tidaklah mungkin memiliki potensi yang lengkap, sehingga ada beberapa hal yang hanya dimiliki oleh suatu negara dan tidak dimiliki oleh negara yang lain. Maka dari itu, potensi suatu negara A dibutuhkan oleh negara B, begitu juga sebaliknya. Dari situlah maka terjadi hubungan timbal balik atau yang kita kenal dengan kerjasama antar negara. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dalam negeri. Dengan melakukan kerjasama dengan negara lain, suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi tidak terdapat di dalam negeri, dapat diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, produksi dalam negeri lebih lancar sehingga produktivitasnya meningkat. Seperti contoh, kedelai. Kedelai kita sudah punya, tetapi untuk kebutuhannya masih kurang, dan untuk meningkatkan produktivitas produksi kedelai, pemerintah mencanangkan impor kedelai. Ada positif dan negatif dari kebijakan impor tersebut ya, seperti kebijakan impor daging sapi gitu. Ada positif negatifnya. Oke, yang nomor 3 memperluas lapangan pekerjaan. Jadi dengan kerjasama nanti suatu negara bisa jadi berinvestasi di negara kita, membuat suatu industri dan di sana menyerap karena lapangan pekerjaan ya, tenaga kerjanya salah satu syarat orang berinvestasi di negara kita adalah nanti berapa persen dari tenaga kerjanya harus terserap dari warga negara Indonesia. Seperti beberapa industri dari Cina itu ya, pabrik sepatu, pabrik elektronik, itu nanti pekerjanya dari penduduk kita. Yang nomor 4, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Jelas ini ya. Nomor 5, memperkuat rasa persahabatan. Yang selanjutnya bentuk-bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama, kerjasama bilateral. Bilateral adalah kerjasama melibatkan dua negara di dunia. Contohnya Indonesia dengan Korea Selatan di bidang ekonomi dan teknik. Kerjasama regional itu adalah kerjasama antar negara-negara dalam satu kawasan. Bisa kawasan itu menurut kawasan historis geografis, bisa juga kawasan geografis gitu ya. Contohnya APEC itu di wilayah Asia Pasifik, MEE di wilayah Eropa, dan MEA di wilayah ASEAN. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang nomor 3, kerjasama multilateral. Kerjasama ini melibatkan banyak negara. Contohnya PBB, Bank Dunia, OKI, Non-Blok, ILO, WHO, WTO, dan lain-lain itu pokoknya lebih dari banyak ya. Jadi banyak ini. Kalau regional mungkin juga sudah banyak satu kawasan gitu ya. Tapi ini lebih dari satu kawasan, melibatkan kawasan negara lain. Jadi bisa mendunia lah, global atau internasional. Multilateral disebut nasional.
Kerjasama, contoh yang kita miliki Indonesia dengan Turki, gitu. Bilateral ya ini, bilateral dengan Turki. Kerjasama tersebut di bidang migas dan non-migas. Indonesia dan Turki melakukan joint commission meeting dalam bidang kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan. CCM ke-7 yang diadakan pada 2008 tersebut menghasilkan kesepakatan bentuk perdagangan bebas Indonesia-Turki ya, CTEP. Ya, di situ ada 3 pilar yaitu Free Trade Arrangement, Capacity Building, dan Trade Investment Facilitation. Jadi ini dua negara ada kerjasama, ada perjanjian khusus membahas tentang perdagangan, khususnya migas dan non-migas. Indonesia dengan Jepang. Nah, ini kita sudah sering dengar negara kita bekerja sama dengan negara Jepang banyak bidang ya, industri kreatif, seni, musik, film, fashion, desain ya. Dan juga beberapa bentuk perdagangan ya, industri, manufaktur, pertanian, perikanan, dan kerjasama ini di banyak bidang, di ekonomi juga ada, di pendidikan budaya juga ada. Kerjasama regional, contohnya ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, atau kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Sudah pernah kita bahas di sana, ada banyak sekali tujuannya ada di bidang ekonomi, meningkatkan ekonomi negara-negara Asia Tenggara, gitu ya. Kerjasama di bidang keamanan pangan, kerjasama di bidang industri, contohnya pabrik pupuk amonia di Aceh, gitu ya. Pabrik urea di Malaysia, industri tembaga di Filipina, pabrik vaksin di Singapura, dan abu soda di Muang Thai. Uni Eropa, ya kita sering dengar Uni Eropa ya. Uni Eropa ini salah satu yang dihasilkan adalah kesepakatan persamaan mata uang atau penggunaan mata uang euro itu ya salah satunya. Di sini ada kebijakan ekonomi terkait dengan perdagangan gitu ya. Di Uni Eropa memiliki 3 lembaga yaitu Parlemen Eropa diwakili oleh negara-negara Uni Eropa yang dipilih langsung oleh mereka, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa ya. Dan di sini negara-negara yang ada pemerakarsanya adalah Belgia, Jerman, Prancis, Italia, dan Luxembourg, dan Belanda ya. Ada banyak hal, di sini ada penggunaan mata uang euro di antara negara, memberikan bantuan dan negara berkembang dan negara calon anggota dalam perpajakan dan cukai. Negara Eropa menetapkan satu tarif yang sama. APEC ini negara-negara di Asia Pasifik, Indonesia juga ikut ya. Mencakup benua Asia, Australia, Amerika, dan Amerika Selatan. Tujuannya adalah menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Yang nomor 4, AFTA, ASEAN Free Trade Area. Ini kawasan perdagangan bebas di kawasan ASEAN ya. Tujuannya adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, menarik lebih dari foreign direct investment, dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN Free Trade Area. ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas di kawasan ASEAN gitu ya kalau bahasa gampangnya itu ya. EFTA, European Free Trade Area, sama EFTA ini ada di kawasan Eropa ya, kawasan perdagangan besar di Eropa. EEC, European Economic Community adalah masyarakat atau kita menyebutnya MEE, sama juga ini kerjasama di bidang ekonomi. MEA, masyarakat ekonomi ASEAN juga sama.
Yang terakhir kerjasama multilateral. Multilateral ini banyak anggotanya internasional ya, di semua benua gitu ada. Contohnya PBB. PBB ini Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menghimpun hampir berapa 51 negara ya. Lebih bahkan. Sekarang lebih anggotanya ya. 193 negara menjadi anggota PBB. Indonesia di anggota PBB ini punya banyak sekali keterlibatan atau kiprah ya. Jadi kita mengirimkan tentara perdamaian gitu ya. Banyak hal ya. Yang kedua World Trade Organization atau WTO. WTO ini organisasi di bidang perdagangan dunia ya. WTO, GNB, Gerakan Non-Blok. Ini sejarah, gerakan non-blok, gerakan yang tidak memihak di blok barat dan blok timur, sehingga ada lagi kalau berdasarkan agama, tapi internasional, contohnya OGI, Organisasi Konferensi Islam. Oke, itu tadi tujuan dan bentuk-bentuk kerjasama. Untuk pasar bebas atau pasar global nanti kita lanjutkan di pertemuan terakhir. Jadi ada pertemuan terakhir tentang pasar bebas. Oke, kurang lebihnya saya tutup. Sebelumnya saya berikan satu tugas. Tugasnya adalah mencermati kebijakan negara kita tentang hubungan bilateral dengan negara Israel. Kenapa di zaman Gus Dur dulu kita mau berusaha membuka hubungan diplomatik bilateral dengan Israel, tetapi banyak yang memprotes dan tidak setuju. Menurut kalian, apakah kerjasama dengan Israel itu perlu atau tidak? Setelah itu jelaskan alasannya. Kalau perlu apa, kalau tidak apa. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.